Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan belajar 3 ini kita akan membicarakan tentang peluang pada permutasi dan kombinasi. Inilah tujuan dari kegiatan belajar 3. Saya contohkan di sini ada disediakan buah, ada B1, B2, B3, dan B4. Kemudian ada 6 macam makanan. Nah, kita mau memilih satu buah dan satu makanan. Nah, ini adalah kasus dari kombinasi, yaitu karena kita untuk memilih itu kita masih ada diberikan toleransi susunan, sehingga di dalam memilih kombinasi ini kita juga mengaitkan dengan aturan pencacahan jenis perkalian, sehingga oh ya, maaf, ini kita pilih tentang 2 jenis buah dan 4 makanan ya, 2 jenis buah dan 4 makanan. Nah, 2 jenis buah ini kita pilih dari 4 yang tersedia, kemudian makanan ini kita pilih dari 6 yang tersedia, sehingga kita bentuk aturan pencacahan perkaliannya, yaitu 4C2 kali 6C4. Inilah uraian hitungannya, sehingga muncul 90 pilihan susunan. Berikutnya adalah ada 15 soal matematika, wajib mengerjakan 10 soal, namun di antara 10 soal itu ada 3 nomor yang harus dikerjakan, yaitu nomor 7, 12, dan 15. Nah, ini salah satu juga kasus kombinasi, karena kita hanya memilih bukan menyusun berdasarkan aturan yang dikhususkan, hanya memilih aja alias mencomot ya. Nah, kita pilih di sini tinggal 7 soal yang tersisa. Nah, 7 soal itu kita pilih dari sisa nomor yang tidak wajib dikerjakan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, yaitu nomor-nomor di luar yang wajib dikerjakan. Nah, akhirnya karena ini masuk kombinasi, maka kita memilih 7 dari 12 yang tersedia. 7 itu nomor yang tidak diwajibkan, kemudian 12 itu nomor sisa yang setelah dikurangi yang diwajibkan, sehingga 12 yang tersedia mau dipilih 7. Sehingga total kita banyak cara menyusun 10 soalnya, ada 792 pilihan. Yang ini adalah kasusnya permutasi ya, karena ini kita bicarakan susunan yang sangat ketat ya. Di sini ada 5 cincin, kemudian ada 4 wanita. Ketika ada di display itu 5 cincin ini mau kedatangan konsumen ya, maka kemungkinan dari wanita pertama akan melakukan 5 kali percobaan dari C1 sampai C5, sehingga kalau misalnya ada 4 konsumen wanita datang ke display, maka ada 20 cara pemasangan cincin. Ini adalah kasus permutasi, yaitu 4B1 kali 5B1. Yang ini adalah yang secara umum kita sering jumpai di dalam soal, yaitu ada 5 manik hijau, 3 manik kuning. Dari kantong itu akan diambil 3 manik, di mana ketentuannya yang pada poin A, B kita lihat itu adalah 3 manik hijau saja, berikutnya 3 manik kuning saja. Nah, berikutnya yang poin C dan D agak rumit, yaitu ada campuran ya, 2 hijau dan 1 kuning. Nah, pada poin A dan B kita sebut sebagai kejadian sederhana, karena kita memilih 3 hijau saja. Tetapi pada poin C dan D kita sebut sebagai kejadian majmu, yaitu berasal dari 2 manik hijau yang merupakan satu kejadian sederhana digabung dengan 1 manik kuning yang merupakan satu kejadian sederhana, sehingga kalau digabung dengan dan menjadi sebuah kejadian majmu. Nah, ini perhitungannya berbeda ya. Kita lihat di sini. Dalam sebuah kantong berisi 8 manik putih dan 5 manik merah, sehingga di dalam kantong ada 13 manik dengan rincian warna tersebut. Nah, akan diambil 6 manik dengan poin A, yaitu 5 manik putih dan 1 manik merah. 5 tambah 1 kita hitung 6. Yang B berikutnya 4 merah dan 2 putih. 4 tambah 2 juga 6. Namun kejadiannya berbeda. Nah, untuk
Yang poin A, 5 manik putih dan 1 manik merah. Karena ini hanya pemilihan ya, ada toleransi alias tidak ketat, maka ini masuk dalam contoh kombinasi dengan mematuhi aturan pencacahan kaidah perkalian dengan 8 kombinasi 5. Artinya adalah 5 putih itu kita pilih dari 8 yang tersedia. Kemudian 1 merah itu kita pilih dari 5 merah yang tersedia. Ini perhitungannya untuk yang poin A ada 280 cara. Berikutnya yang 4 merah dan 2 putih sama ya analoginya, yaitu kita memilih 4 merah dari 5 yang tersedia, 5 kombinasi 4, kemudian kemudian dikalikan 8 kombinasi 2, yaitu kita memilih 2 putih dari 8 yang tersedia. Jawabannya adalah 140 cara. Nah, di sini sama halnya dengan manik tadi, cuman di sini ada 10 lele dan 5 gurami. Kita sudah mengaitkan dengan peluang ya. Kita mau mengambil 12 ikan secara acak. Nah, berarti di dalam kolam itu 15 ikan mau dipilih 12 ikan. Kita buat ruang sampelnya dulu dengan cara 15 kombinasi 12. Ini ruang sampel seluruh kejadian ketika kita akan memilih 12 ikan dari satu kolam yang sama. Nah, berikutnya ada kejadian yang merupakan simbol NE. NE itu ada A, B, dan C. Nah, itu satu kejadian pada poin A kita sebut NE1 dan seterusnya. Nah, ketika kita memilih 12 ikan, pada poin A kita pilih A. Berapa susunannya, peluangnya untuk yang poin A 10 lele dan 2 gurami. 10 tambah 2 itu adalah 12. Ini berapa peluangnya. Kemudian yang B 9 lele dan 3 gurami. Juga 9 tambah 3 12. Nah, cara menghitungnya adalah setelah kita mendapatkan NS-nya yaitu 15 kombinasi 12 kita simpan untuk mengerjakan poin A, B, dan C. Inilah perhitungannya. Untuk yang poin A 10 lele dan 2 gurami. Jadi NI-nya adalah 10C 10, 10C 10 kali 5C2. 10C 10 kali 5C2. Sehingga NI-nya adalah 1 kali 10 sama dengan 10. Berikutnya peluang diambil 10 lele dan 2 gurami adalah 10 per NS yang kita hitung tadi. Yang B yaitu 9 lele dan ikan gurami. Sama ya, karena lelenya tersedia 10 mau diambil 9, maka 10 kombinasi 9. Nah, guraminya mau diambil 3, berarti 5 yang tersedia gurami mau dibentuk 3, 5 kombinasi 3. Sehingga hasilnya adalah 100 cara. Nah, untuk peluangnya yaitu peluang mendapatkan 9 lele dan gurami adalah 100 per NS yang tadi 15 kombinasi 12, yaitu 20 per 91. Berikutnya yang terakhir poin C yaitu 7 lele tambah 5 gurami. 7 tambah 5 12. Maka sama analoginya yaitu kita mau membentuk 7 dari 10 lele yang tersedia sehingga 10 kombinasi 7, kemudian 5C5, 5C5 itu kita hitung berikut uraiannya sehingga kita dapatkan 120 cara, sehingga peluang mendapatkan 7 lele dan 5 gurami adalah 120 per NS yang tadi 455. Nah, rangkumannya adalah ruang sampel harus kita tentukan terlebih dahulu, kemudian pada poin yang dimaksud di dalam soal kita sebut sebagai NE, sehingga untuk peluang suatu kejadian majemuk dirumuskan dengan NE per NS. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.